Coba deh Anda bayangkan sedang melihat-lihat berbagai macam objek di tata surya kita. Ya logika dasarnya kan cukup sederhana ya. Ada korelasi antara ukuran dan berat. Jupiter itu raksasa, jadi masanya super berat. Bumi lebih kecil, ya otomatis lebih ringan. Bener banget, proporsi kayak gitu kan masuk akal. Itu bikin kita merasa aman lah, karena hukum fisika alam semesta bekerja sesuai dengan ekspektasi kita. Iya, tapi kemudian Anda melihat ada sebuah mayat bintang. Diameternya cuma belasan kilometer. Yang mana ukurannya itu bisa muat dengan sangat gampang di dalam batas kota Chicago, tapi beratnya, melampaui seluruh tata surya kita. Wah, di titik itu semua intuisi fisika dasar kita langsung hancur berantakan ya. Betul. Dan itulah yang bakal kita kupas tuntas di Deep Dive kali ini, yaitu bintang neutron. Ini adalah perhentian terakhir sebelum materi itu benar-benar menyerah pada ketiadaan dan runtuh jadi singularitas lubang hitam. Ya, untuk paham seberapa gilanya objek ini, kita harus lihat proses lahirnya dulu. Bintang neutron ini ibarat monumen yang tersisa dari ledakan supernova atau masa kematian sebuah bintang yang sangat masif. Sebentar, kalau ledakannya sedahsyat itu, kenapa sisa intinya menolak hancur sepenuhnya jadi lubang hitam? Di sumber kita ada sebutan tentang tekanan degenerasi neutron. Ini bahasanya buku teks banget sih. Intinya, neutron-neutron ini menolak berdesakan di satu ruang yang sama gitu kan? Konsepnya memang begitu. Ada analogi brilian dari Profesor Mark Alford soal ini. Jadi bayangkan atom biasa di tubuh Anda atau di benda apapun, itu ibarat peluru senapan kecil yang dikelilingi sama awan permen kapas raksasa. Oke, permen kapasnya ini apa maksudnya? Permen kapasnya itu awan elektron yang mengisi 99,99% ruang hampa di sekitarnya, sementara pelurunya itu inti atomnya. Oh, jadi gaya tarik gravitasi yang brutal banget dari bintang mati ini pada dasarnya menyedot dan meremas habis permen kapas ya? Tepat sekali. Gravitasinya begitu ekstrim sampai elektron itu dipaksa bergabung sama proton. Hasilnya ya neutron murni. Ruang hampa di dalam atom lenyap sepenuhnya. Wow. Semua partikel akhirnya numpuk padat tanpa jarak sedikit pun. Pantesan, ini menjelaskan satu hal yang sempat bikin otak saya sedikit error waktu baca data kita. Ada perbandingan. Katanya satu sendok teh materi bintang neutron itu beratnya setara sama seluruh populasi manusia di bumi. Iya, dipadatkan jadi sekecil kubus gula. Atau bayangkan berat seluruh gunung Everest bertumpu di ujung sendok yang Anda pegang. Pertanyaan saya, kok bisa materi sesedikit itu menahan massa sebesar itu tanpa meledak? Terus apa jadinya kalau sesendok materi itu, ya ajaibnya dijatuhkan di bumi? Nah, disinilah fisikanya jadi makin mengerikan. Sesendok materi itu cuma bisa bertahan dalam wujud padat karena terus ditekan sama tarikan gravitasi super kuat dari bintang asalnya. Jadi kalau dipindah ke bumi, Begitu Anda taruh di meja depan Anda tanpa penahan gravitasi itu, tekanan internalnya bakal lepas. Materinya langsung memuai instan. astaga. Itu memicu ledakan destruktif yang setara sama ledakan senjata nuklir raksasa. Skala kerusakannya benar-benar di luar nalar sih ini. Dan tekanan gravitasi yang gila ini juga yang akhirnya menciptakan anomali di bawah permukaannya ya. Waktu materi diremas di lapisan kerak bintang, wujudnya berubah jadi... jujur aja terdengar kayak daftar menu restoran Italia. Ya, gnocchi, spaghetti, sama lasanya kan? Serius deh, apa para astrofisikawan ini lagi pada kelaparan waktu ngasih nama fase-fase pasta nuklir ini? Terdengar konyol memang, tapi pasta nuklir ini sangat nyata loh. Di kedalaman kerak itu ada tarik-menarik epik. Di satu sisi, ada gaya nuklir kuat yang berusaha mengikat partikel-partikel. Terus di sisi lainnya, Ada tolakan Coulomb. Itu gaya alami di mana partikel bermuatan sejenis, kayak kutub magnet yang sama, bakal saling tolak-menolak sekuat tenaga. Pertarungan inilah yang remas neutron jadi bentuk aneh. makanya awalnya menggumpal kayak bola nyoki, terus memanjang jadi spaghetti, sampai dipres jadi lembaran berlapis kayak lasagna gitu ya? Betul, dan ini bukan cuma sekedar bentuk lucu-lucuan. Susunan simetris ini yang bikin pasta nuklir jadi materi terkuat di seluruh alam semesta. 10 miliar kali lebih kuat kan? Tepat, material sekuat ini krusial banget untuk nahan gravitasi bintang yang kecepatan lepasnya mencapai 90% kecepatan cahaya. Tarikannya ke bawah itu dahsyat banget,
sampai pegunungan tertinggi di permukaan bintang ini maksimal cuma bisa tumbuh 0,5 milimeter. Gila. Coba dia ada bayangkan mendaki gunung di sana. Gunung paling epik sedunia aja nggak lebih tebal dari selebar kertas. Dan dengan benda sepadat itu, mengecil sampai seukuran kota, rotasinya pasti jadi nggak masuk akal kan? Hukum kekekalan momentum sudut mengambil alih di sini. Bayangkan penari seluncur es yang narik lengannya rapat ke dada, putarannya kan seketika melesat tuh. Masuk akal. Bintang neutron baru itu bisa berputar liar sampai 716 kali per detik. Ini yang kita kenal sebagai pulsar. Tapi rotasi gila ini kadang menciptakan anomali yang lebih menakutkan, yaitu magnetar. Objek ini punya medan magnet berkekuatan sekuadriliun Gauss. Sekuadriliun Gauss. Mari kita kasih perspektif ke Anda yang lagi dengerin. Kalau sebuah magnetar diletakkan sebatas jarak orbit bulan kita, daya magnetnya itu cukup buat ngehapus data dari setiap kartu kredit di planet bumi seketika. Tapi yang paling bikin saya merinding itu apa yang terjadi di jarak dekat. Ya, di jarak sekitar 1000 km darinya, Anda bahkan nggak perlu tertabrak untuk mati. Medan magnetnya yang luar biasa akan narik dan meregangkan atom-atom karbon di dalam tubuh Anda. Tunggu, atom di dalam tubuh kita meregang dari struktur bola jadi jarum-jarum panjang yang sangat kurus. Benar, susunan kimiawi tubuh Anda hancur seketika sebelum Anda menyadari apa yang terjadi. Mati secara instan. Benar-benar cara mati yang aneh sekaligus mengerikan. Dan pada akhirnya, objek-objek ekstrem ini juga punya batas usia. Waktu dua bintang neutron bertabrakan, mereka menciptakan guncangan kosmik yang disebut starquake. Gempa bintang berkekuatan magnitudo 32. Tepat sekali. Guncangan ini meruntuhkan sisa pertahanan mereka dan bikin mereka meluruh ke dalam singularitas lubang hitam yang menyerap segalanya. Sebuah akhir absolut bagi objek makroskopis. Jadi, sebelum kita berpisah, coba Anda tinggalkan intuisi Anda dengan satu pikiran provokatif ini. Kalau bintang neutron mewakili wujud materi yang paling murni dan paling padat di alam semesta, sementara 99,99% penyusun atom di tubuh kita dan segala benda yang Anda sentuh saat ini hanyalah ruang hampa permen kapas. Apakah benda-benda padat di bumi ini sebenarnya cuma sebuah ilusi optik dari kekosongan kosmik? Pertanyaan yang luar biasa untuk direnungkan. Pikirkan itu baik-baik ya. Sampai jumpa di Deep Dive selanjutnya.